Hai, aku Dia. Welcome to Healing Journey. Di video ini aku mau bahas tentang terapi ngomong, terapi bicara. Dan aku tadinya tuh bikin video ini tuh karena ditagih ya. Cuma dari tadi tuh kayak ketawa mulu gitu, bingung. Gak mau menjurus ke review karena soalnya aku masih oke-oke aja gitu, masih ya fine-fine aja gitu sama terapinya gitu. Cuma kayaknya di video ini tuh aku lebih kayak edukasi aja sih, soalnya buat aku yang nggak pernah tahu gitu terapi ngomong tuh, jadinya kayak pas dilakuin kayak oh oke. Oke. Oke, terapi ngomong itu buat siapa? Itu pertanyaan pertama dulu. Nah, terapi bicara ini buat orang yang cadel, orang yang gagap, gitu. Cadel bisa juga gitu. Aku dari terapinya itu aku tahu gitu, yang bikin cadelnya itu mendingan itu dari mana gitu. Sampai ke yang paling parah itu bisa stroke, bisa Parkinson juga kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, pas terapi itu ngapain aja? Itu pertanyaan yang aku tanyain di video sebelumnya. Jadi terapi bicaranya itu kayaknya sih aku nggak tahu kategori atau metode atau jenis. Pokoknya ada 2 gitu. Pertama itu lebih kayak latihan ngomongnya gitu, entah itu artikulasinya atau bahasanya atau intonasinya, ya modelannya kayak gitu. Terus satunya lagi itu lebih ke motorik gitu. Nah, motoriknya ini yang baru kerasa efeknya. Jadi tuh pas terapi yang lebih ke motorik itu, aku sih dapetnya itu pertama terapi yang lebih kayak pijetnya gitu. Jadi terapisnya itu dia itu mulai melakukan pijetnya itu dari dalam oralnya gitu. Jadi kayak ya dipijet gitu lah. Jadi kayak secara oralnya itu kayak ditekan di beberapa titik gitu, atau ditarik atau ya pokoknya kayak dipijit di dalam mulut kita gitu. Tapi ada juga pijit yang lebih ke ini sekitar mulut gitu, sekitar mulut sama leher gitu. Itu yang bagian pijitnya. Ada satu lagi buat motorik, itu di setrum. Nah, di setrum itu gimana gitu kan? Kalau di setrum itu dia itu benar-benar kayak kerasa kesetrum gitu. Jadi kayak ada device gitu, ada alat dan juga ada tempelannya, ditempel di beberapa titik. Nanti pas device-nya itu alirin sama listrik gitu, dia itu bikin ketarik gitu otot-ototnya kayak gitu. Cuma fungsinya buat apa nggak tahu, tapi ya rasanya sih tiba-tiba kayak lancar aja sih ngomongnya. Entah itu yang oralnya itu atau bagian setrumnya gitu sih. Nah, walaupun aku kayak kelihatannya oke-oke aja, tapi ternyata masih kerasa juga sih efek dari terapinya itu. Yang nggak tahu ya kalau orang lain kayak gimana, tapi kalau aku tuh kerasanya tuh bikin video kayak gini tuh nggak banyak cutnya daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh setiap berapa detik di cut karena entah itu aku salah ngomong atau aku nggak ada jeda yang panjang gitu. Dan barusan aku ngomongnya selancar itu ya. Jadi ya gitu sih. Jadi kalau kalian orang terutama yang cadel gitu kan, yang cadel bisa cobain gitu kan terapi ngomong kayak gitu. Kalau reviewnya ini kayak lebih ke personal dan menurutku kayak
ya selama ada faedahnya ya udahlah gitu kan. Kalau aku mah orangnya kayak gitu. Jadi ya ngomong aku jadi lancar ya alhamdulillah gitu. Itu udah lebih dari cukup gitu maksudnya. Jadi kalau seandainya video ini ditonton sama terapisnya ya I genuinely don't know what to say, what to give advice or something because I don't know what to say, what to do beside thank you, makasih. Udah gitu. Paling gitu aja sih. Jadi ya lesson learn. Aku jadi tahu tentang terapi ngomong, aku jadi ngerasa improve juga secara komunikasinya walaupun belum bisa belum kayak dua arah gitu, tapi secara pribadi itu udah lancar. Dan sebenarnya ada hubungannya sama cerita yang sebelumnya sih, kan aku sebelumnya bilangnya aku tuh korban bullying kan, dan kekerasan fisik yang aku ngerasain itu di daerah leher. Jadi pas terapi di bagian leher itu aku kayak ngerasa lagi exposure terapi kayak gitu. Jadi kayak bagaimana ada orang yang tiba-tiba megang leher ketika aku ada trauma di bagian leher. Jadi secara nggak langsung aku kayak mulai berdamai dengan trauma yang dulu itu, yang bullying itu gitu. Jadi ya kalau dulu itu trauma karena dicekek gitu kan, kayak hampir mau habis nafas. Sekarang udah beberapa kali di terapi di bagian leher aku udah mulai nyaman gitu sih. Gitu guys. Pengennya sih ngomong kayak gitu pas secara langsung, cuma takutnya kayak ceritanya jadi panjang banget gitu kan. Karena bakalan ditanya kayak emang bullying ngapain gitu kan, kok bisa sampai dicekek gitu kan. Ya itu another story for another time. Udah segitu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Semoga videonya bermanfaat.